Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Kak Marlon gimana kabarnya? Baik. Cik Sila gimana kabarnya? Luar biasa. Oke, nah adik-adik, walaupun kita sekarang lagi berjauhan, adik-adik ada di rumahnya masing-masing, kakak-kakak ada di sini, tapi kita mau bersama-sama nyiapin hati kita untuk kita bersekolah minggu hari ini. Kita mau berterima kasih sama Tuhan Yesus, dan kita bersama mau pujikan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, beranugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, beranugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kesehatan yang telah Engkau berikan buat kami hari ini boleh melaksanakan sekolah minggu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau siapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami, agar kami fokus ya Tuhan saat memuji menyembah Engkau, dan pada saatnya nanti kami boleh mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan lebih lagi? Siap kan? Kak Marlon siap? Siap. Cik Sila siap? Siap. Oke, sekarang kita mau bangkit berdiri, kita mau tepuk tangan, kita mau pujikan anggur baru dicurahkan. Seperti halnya kasihnya Tuhan Yesus selalu tercurah buat anak-anaknya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru.
lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Nah, hari ini kita mau nyanyiin lagu itu tuh. Kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah bilang bahwa kita nggak perlu lelah bekerja di ladangnya Tuhan, karena Roh Kudus akan selalu menjaga dan melindungi kita. Mari kita pujikan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelomba, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelomba, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita mau pujikan sekali lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelomba, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelomba, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, adik-adik, sekarang waktunya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan. Persembahan adik-adik sudah dimasukkan ke dalam amplop yang sudah dituliskan KA. Nah, nanti ketika papa dan mama sudah bisa beribadah di gereja ataupun kita sudah bisa beribadah di gereja bersama, persembahan ini bisa dibawa untuk diberikan ya. Nah, tapi sebelum kita berdoa, kasih lagu yang pengumuman buat adik-adik yang sekarang sudah kelas 1 SMP. Nah, adik-adik bisa ikut kebaktian Tunas Remaja. Kebaktian ini diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang. Nah, untuk info lebih lanjut mengenai ibadah dan juga kegiatan lainnya yang menarik, adik-adik bisa follow Instagramnya di bawah ini. @tunas_giadr_cipto. Nah, adik-adik juga jangan lupa yang sudah kelas 1 SMP, isi Google Form yang ada di description box di bawah linknya ya. Nah, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar kami ingin memberikan sedikit kepadamu melalui persembahan kami. Kiranya Tuhan kuduskan persembahan kami, sehingga persembahan ini dapat berkenan kepadamu. Dan kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat buat gereja Tuhan untuk meluaskan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Walau sekarang kita masih kecil, kita mau menggunakan seluruh anggota tubuh kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Kita mau gunakan mata kita, mulut kita, tangan kita, bahkan kaki kita untuk memuliakan Tuhan. Mari kita pujikan mata kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar.
Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Oh, sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Kita memujikan lagu ini dari awal sekali lagi. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Oh, sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Shalom anak-anakku semua. Wah, tadi anak-anak menyanyi dengan hebat, semangat dan sukacita. Anak Tuhan yang hebat. Meskipun di rumah masing-masing, anak-anak tadi sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau pada siang hari ini anak-anakmu boleh beribadah sekolah minggu secara online. Mari Tuhan, Engkau memimpin setiap anak-anak yang ambil bagian. Engkau juga memimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Penuhi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu dan pimpin kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu yang lalu? Masih ingat? Iya. Firman Tuhan minggu yang lalu bercerita tentang Raja Salomo. Raja yang penuh hikmat. Nah, pada siang hari ini kita juga akan kembali belajar tentang Raja Salomo. Apa ya kira-kira yang dikerjakan oleh Raja Salomo? Yuk, siap? Ya. Anak-anak, pada suatu sore Raja Salomo sedang berada di serambi istana. Dia senyum-senyum sendiri karena hatinya sukacita, hatinya senang. Kenapa ya Salomo hatinya senang? Ya, Salomo merasakan bahwa Tuhan menolong Salomo di dalam memimpin umat Israel, memimpin bangsa yang begitu besar ini. Dan sekarang bangsa Israel menjadi bangsa yang aman, yang tentram, yang damai, rukun satu sama lain. Dan mereka sudah tidak berperang lagi seperti zaman dulu. Jadi para bapak, para pemuda tidak perlu meninggalkan keluarganya untuk berperang. Mereka bisa tinggal di rumah, berkumpul dengan keluarga, bisa bekerja di ladang, memelihara ternak, dan hati mereka sangat senang. Nah, sore itu Salomo mengarahkan pandangan matanya jauh ke suatu tempat. Apa yang dilihat ya anak-anak ya? Oh, ternyata
sebelah sana ada sebuah bukit. Namanya Bukit Moria. Suatu tempat yang paling tinggi yang ada di kota Yerusalem. Nah, Salomo membayangkan seandainya di tempat itu dibangun bait Allah yang besar dan megah. Wah, betapa indahnya ya. Segala bangsa bisa datang untuk beribadah di tempat itu. Salomo mulai membayangkan, wah, pasti nanti bangunan itu akan menjadi bangunan yang luar biasa. Seperti gambarnya ini ada gambarnya ada ya, gambar yang sudah dirancang oleh ayahnya, yaitu Raja Daud. Nah, tiba-tiba Salomo terdiam. Kenapa ya terdiam? Dia mulai mikir, wah, kalau aku membangun bait Allah yang besar dan megah, dari mana saya dapatkan kayu-kayu yang bagus, kayu-kayu yang kuat? Karena di Israel ini tidak ada kayu-kayu yang bagus. Kemudian Raja Salomo mulai memikirkan itu terus, dipikir, dia merenungkannya. Kemudian dia mulai mendoakan. Dia berdoa, minta tolong sama Tuhan. Nah, dijawab dia anak-anak doa Salomo. Iya, dijawab oleh Tuhan. Bagaimana cara menjawabnya? Salomo diberi hikmat oleh Tuhan. Pikirannya dibuka, diingatkan sama Tuhan. Loh, Salomo, ayahmu dulu bersahabat dengan seorang raja, namanya Raja Hiram. Nah, dulu Raja Hiram pernah membantu ayahmu dalam membangun istana dengan mengirimkan kayu-kayu aras dari Gunung Libanon. Oh, iya ya. Tiba-tiba Salomo jadi ingat. Wah, kemudian Salomo mulai semangat lagi. Dia mengambil kertas, dia menulis surat kepada sahabatku Raja Hiram. Dia mengatakan bahwa akan dibangun bait Allah di kota Yerusalem. Salomo mohon bantuan kepada Raja Hiram supaya mengirimkan kayu-kayu terbaik, yaitu kayu aras dari Gunung Libanon. Kemudian surat itu dibawa oleh seorang utusan, dibawa menghadap kepada Raja Hiram. Setelah surat itu diterima Raja Hiram membacanya. Wah, senang sekali. Saya senang kalau saya dapat membantu membangun bait Allah. Terus ditulis lagi suratnya, dijawab, dibales. Ya, oke. Saya siap membantu. Waduh, senang sekali ya. Raja Hiram dimintain tolong sama Salomo ya. Dia mengatakan dia akan mengirimkan kayu aras dari Gunung Libanon. Tetapi dia juga minta kepada Salomo supaya Salomo mengirimkan gandum, minyak, dan anggur untuk makan para pekerja. Nah, ketika Salomo menerima surat balasan dari Raja Hiram, dia juga senang sekali. Wah, langsung bersemangat. Ya, ayo sekarang kita mulai persiapan. Langkah awal, Salomo memilih orang-orang yang baik, yang rajin, yang kuat untuk bekerja. Dia memilih 30.000 orang untuk membantu menebang pohon aras di Gunung Libanon. Tetapi 30.000 orang itu tidak berangkat semua. Dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama berangkat 10.000
selama 1 bulan. Nanti setelah sebulan, yang kelompok pertama itu tadi istirahat, pulang ke rumah. Yang kelompok kedua dikirim 1 bulan. Istirahat, nanti pulang, istirahat 2 bulan. Demikian seterusnya. Jadi mereka bekerja dengan penuh semangat karena tidak terus bekerja sepanjang hari. Ada masanya untuk bekerja, ada waktunya juga untuk istirahat. Kemudian dipilih juga orang-orang yang mahir, orang-orang yang pandai dalam pembangunan. Sebanyak 150.000 orang. Wow, banyak sekali ya. Ya, 150.000 orang itu dipersiapkan untuk membantu pekerjaan-pekerjaan di dalam membangun Bait Allah. Semua pekerja itu bekerja dengan penuh semangat, saling tolong-menolong, bekerja sama yang baik antara satu dengan yang lainnya. Dan akhirnya setelah 7 tahun pembangunan Bait Allah itu pun selesai. Berapa lama anak-anak? 7 tahun. Wah, lama sekali ya. Ya, karena Bang Salomo ingin membuat bangunan Bait Allah ini betul-betul bangunan yang kuat, yang kokoh, yang megah. Ya. Nah, pada saat yang ditentukan, setelah semua pembangunan selesai, maka tabut perjanjian dibawa ke Bait Allah. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan sebuah kotak yang dibuat dari kayu yang berlapis emas, yang di dalamnya berisi 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Nah, pada hari itu juga dipersembahkan korban bakaran yang banyak sekali sebagai rasa syukur atas selesainya pembangunan Bait Allah. Nah, anak-anakku, tabut perjanjian itu diusung oleh para imam. Masuk ke dalam Bait Allah, ditaruh di suatu tempat yang disebut Ruang Maha Kudus, tempat yang paling dalam di Bait Allah. Ruang Maha Kudus itu dengan ruang di depannya dipisahkan dengan sebuah tirai yang berwarna biru, ungu, dan merah. Setelah para imam menyelesaikan tugasnya di Bait Allah, mereka keluar dari Bait Allah. Dan seluruh umat Israel melihat bagaimana awan itu turun menyelimuti Bait Allah sebagai perlambang kehadiran Allah di rumah ibadah itu. Kemudian Raja Salomo berdiri di halaman Bait Allah. Dia mencari tempat yang paling tinggi. Supaya apa? Supaya dia bisa memandang seluruh umatnya, seluruh bangsa Israel. Dia cari tempat yang paling tinggi dan dia berkata, umat Tuhan sekalian bangsa Israel, hari ini sungguh hari yang luar biasa. Hati kita penuh dengan syukur dan sukacita karena Tuhan telah menolong kita dalam menyelesaikan pembangunan Bait Allah. Ayo sekarang kita semua menaikkan syukur. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan semangat. Ya. Kemudian para pemain musik mulai menyanyikan lagu, memainkan musiknya. Kemudian para penyanyi menyanyikan puji-pujian bagi Allah dan diikuti oleh seluruh bangsa Israel. Semua menyanyikan kebesaran bagi Tuhan. Setelah selesai memuji Tuhan, Salomo berbalik arah menghadap ke Bait Allah. Dia berlutut, berdoa dengan suara nyaring kepada Tuhan.
Ya Tuhan Allahku, syukur kepada Engkau. Tidak ada Allah seperti Engkau yang selalu memberikan kasih sayangnya, kesetiaannya kepada umat-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau hadir siang dan malam di rumah-Mu, di bait Allah yang kudus ini. Engkau juga mendengarkan permohonan umat-Mu yang berdoa di tempat ini. Engkau juga mengampuni setiap kesalahan yang dilakukan oleh bangsa ini. Ya Tuhan, jika ada orang asing yang berasal dari tempat yang jauh, berdoa di tempat ini, kami mohon Tuhan juga menjawab dan mendengar doa mereka. Dan biarlah semua orang tahu bahwa Engkaulah Allah yang ada di surga dan di bumi. Engkau Allah yang menunjukkan kesetiaan dan kasih sayangnya kepada umat yang setia kepada Engkau. Nah, kemudian setelah selesai berdoa, Raja Salomo kembali mengikuti perayaan peresmian bait Allah itu. Rencananya dilakukan selama 7 hari, selama 1 minggu. Tetapi kemudian ditambah lagi 1 minggu lagi, jadi 2 minggu. Wah, lama ya anak-anak ya. Mereka merayakan peresmian bait Allah ini selama 2 minggu dengan bersukacita, dengan berkumpul. Dan setelah perayaan selesai, semua pulang ke rumah masing-masing. Salomo pun pulang ke istananya. Dan pada malam hari ketika Raja Salomo sedang tidur, Tuhan menampakkan penglihatannya kepada Salomo. Dan dia berkata, "Ya Salomo, aku mendengarkan setiap permohonanmu. Aku akan menyertai engkau di dalam memimpin bangsa ini. Asalkan engkau dan seluruh bangsa ini tetap setia kepada Allah." Nah anak-anakku, demikianlah firman Tuhan tentang Salomo yang membangun bait Allah. Nah, bait Allah itu diperuntukkan supaya orang bisa berdoa, beribadah, orang tua juga boleh, anak-anak juga boleh. Nah sekarang Tante mau tanya, sekarang ini kan kita sedang masa pandemi, anak-anak tidak boleh kemana-mana, bahkan ke gereja pun tidak boleh. Anak-anak beribadahnya di rumah. Papa, mama, kakak, adik juga beribadah di rumah. Apakah Tuhan juga hadir memberkati anak-anak ketika anak-anak beribadah di rumah? Siapa yang tahu jawabannya? Ya, meskipun anak-anak tidak beribadah di gereja, meskipun anak-anak bersekolah minggu secara online seperti ini di tempat masing-masing, Tuhan tetap hadir. Tuhan senang kalau ada anak-anak yang rajin sekolah minggu, rajin kebaktian anak, nyanyinya semangat, mendengarkan firman Tuhan dengan semangat. Dan jangan lupa, sebelum sekolah minggu anak-anak harus mandi dulu supaya bersih badannya. Terus kita rapikan juga tempat-tempat di sekitar kita. Anak-anak sekolah minggunya, online-nya, virtualnya pakai apa? Pakai tab, atau pakai laptop, atau pakai HP, punya mama, punya papa. Jangan lupa tempat di sekitarnya juga dibersihkan supaya kita nyaman, karena kita mau beribadah, mau bertemu dengan Tuhan, ya. Jadi dimanapun kita beribadah, Tuhan hadir dan Tuhan berkenan. Iya. Nah,
Demikian anak-anakku, cerita firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu, yuk kita baca ayat hafalan dulu ya. Semua siap? Oke. Ayat hafalan kita Mazmur pasal 84 ayat 2. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan, semesta alam. Mari anak-anakku, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah memberkati selama kami beribadah. Terima kasih, kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berkati, supaya hati kami tetap berlimpah dengan sukacita, supaya kami mengerti, memahami apa yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, bahwa Tuhan selalu hadir dimanapun kami beribadah. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Papa, Tuhan memberkati Mama, Tuhan memberkati bangsa Indonesia, supaya semuanya segera sehat, supaya pandemi ini segera berakhir dan anak-anak boleh kembali beribadah di gereja. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Semoga kita semua diberkati oleh firman-Nya hari ini ya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Di mana Kak Marlon? Di YouTube channel KIA Tercipta. Dan jam berapa Kak Sila? Jam 11. Oke, sampai jumpa.